melihat ada kemungkinan proyeksi kita itu sekitar minus 2,5%. Memang seperti dikatakan Pak Jokowi sendiri, biarpun kita memang sedang mengalami kontraksi terus-menerus, tapi dibandingkan kuartal 2, memang ekonomi Indonesia sudah relatif lebih baik. Memang kuartal 2 itu menjadi cabaran, challenging buat semua negara di dunia. Mulai kuartal 3 termasuk di Indonesia, kita sudah melihat gejala-gejala pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus. Baik kita lihat dari high frequency indicator seperti retail sales maupun dari segi penjualan mobil-mobil sudah mengalami pemulihan yang cukup baik. Memang perjalanan pemulihan ini panjang. Ini maraton, Pak, bukan hanya sprint. Jadi mau nggak mau stamina pertumbuhan kita harus dijaga. Baik, konsensus kami di tim CNBC Indonesia, Pak Welian, di 3,13%. Dari kalkulasi Anda sendiri seperti apa sih, Pak? Tiganya kalau Anda 3, berapa? Saya rasa lebih baik daripada minus 3, Pak. Memang sebenarnya proyeksi apapun sekarang itu sangat susah, ya, terus terang. Soalnya model-model ekonomi yang kita pakai dari zaman dulu itu sudah tidak bisa di-depend 100%. Jadi mau nggak mau, saya rasa ada kemungkinan banyak orang, termasuk saya itu salah, Pak. Jadi proyeksi menjadi salah satu guessing game juga ya. Jadi kita lihat dari indikator yang kita bisa analisa, termasuk tadi saya sampaikan retail sales, penjualan mobil, angkutan. Jadi memang sudah menunjukkan gejala-gejala pemulihan, apalagi di bulan-bulan Agustus sama September. Baik, kami juga tanyakan Pak Welian ke pengamat pasar modal, khususnya analis pasar saham, bahwa pasar sudah sangat terprice in. Jadi berapapun hasilnya yang dirilis oleh BPS hari ini tidak akan banyak berpengaruh karena sudah diantisipasi sebelumnya. Tetapi bagaimanapun kalau kita berbicara mengenai minus atau kontraksi dalam persentase di kuartal ketiga ini, seberapa jauh juga akan menciptakan semacam image global investor ke Indonesia mengenai keefektifan paket-paket kebijakan stimulus yang diberikan dari kuartal 1 sampai ke kuartal 3, khususnya kuartal 2 ke kuartal ketiga. Saya rasa kalau mereka membandingkan pertumbuhan ekonomi negara kita dibandingkan negara kayak tetangga kita di Singapura, di Malaysia, mereka tahu bahwa biarpun Indonesia masih minus, tapi minusnya lebih kurang. Jadi lebih baik dibandingkan negara lain. Ini kan tergantung konsumen kita. Konsumen kita termasuk pasar paling besar di ASEAN. Mau nggak mau kalau misalnya konsumen kita sudah mulai mengkonsumsi, termasuk tadi saya bilang retail sales, angkutan, segala macam, itu jadi menunjukkan bahwa kadar pemulihan kita sudah lebih baik daripada yang lain. Jadi dari segi pasar, memang saya rasa itu banyak news flow termasuk yang dari AS, election outcome itu yang akan lebih mempengaruhi pasar hari ini. Tapi memang pasar akan masih menunjukkan fokus kepada angka PDB kita. Kalau misalnya selisih dari perkiraan pasar dengan yang angka nyata nanti memang tidak jauh di dalam mungkin plus minus 0,5%, saya rasa tidak akan mengakibatkan movement pasar yang banyak sih.